Mitra Muslim, Suara Muslim Radio Network, kita masih bersama dalam program Oase Bangsa. Live dari Tauhid Tower, lantai 13 Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan kita bersama dengan beberapa narasumber yang hadir di pagi hari ini. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Kiai Haji Saad Ibrahim, terima kasih. Kemudian juga Wakil Rais PWNU Jawa Timur, Profesor Ali Hasan Musa, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Ustadz Ainul Yakin, Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura, Pak Surahim Abdul Salam, dan juga calon gubernur Ibu Khofifah Ansa, Gus Iful, dan juga Putih Guntur Soekarno. Sesi ini nanti akan disampaikan oleh Pak Surahim Abdul Salam. Setelah itu nanti kita akan mendengar mungkin respon dari Ibu Khofifah serta Gus Muzaki tentang apa saja yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Berikutnya nanti akan bersama dengan Anda, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir di pagi hari ini. Ingin menyampaikan apa kepada calon gubernur Anda di pagi hari ini. Jadi mereka berdua tidak banyak ngobrol nanti, karena ini bukan ajang kampanye, tapi mendengarkan aspirasi dari umat sebagaimana tema Oase, menakar aspirasi umat. Pak Surahim sepertinya sudah bawa data ya, akan menyampaikan beberapa penampilan slide nanti, silakan dipersiapkan Mas slide-nya. Kita pengen tahu bagaimana komposisi dari para pemilih Jawa Timur, kemudian juga pemilih dari perempuan, karena ini juga sangat penting sekali, pemilih milenial yang masih swing voters dan juga undecided voters, dan bagaimana caranya, dikasih tips ya, kedua calon ini untuk mendapatkan suara-suara milenial dan suara perempuan. Silakan Pak Surahim. Terima kasih Mas Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan keluar hati para yai yang ada di depan, Bu Khofifah, Gus Zaki, para senior dan guru yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu hadirin undangan yang saya yakin dengan semangat datang ke ruangan ini sejatinya ingin menyemarakkan dan menyukseskan Pilkada Jawa Timur. Saya akademisi yang setengah-setengah menjalankan profesi sebagai surveyor. Jadi kalau hari-hari ini lembaga survei banyak disayang satu pihak, dibenci pihak lain, itu bagian dari nasib kami. Kalau pas lagi hasilnya baik untuk kelompok ini, biasanya kami dibaik-baikin. Gilirannya kami nanti tidak menguntungkan kelompok ini, kami dimaki-maki, itu biasa, mungkin sudah bagian dari takdir kami. Tapi sekali lagi izinkan saya meyakinkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sejatinya lembaga survei itu mengabdi kepada ilmu pengetahuan, dan semoga saja kami konsisten bisa teguh memegang itu sebagai salah satu kompas jalan, paling tidak menjadi termometer arah perjalanan demokrasi di Jawa Timur. Pak Yai, mohon izin saya mulai dulu dari yang pertama, slide next. Kalau pertanyaan itu diawali jika, next Mas slide-nya, jika pemilu kada itu dilakukan pagi hari ini, kira-kira nanti jam 1 siang, siapakah yang akan keluar menjadi pemenang? Gus Zaki pasti berbisik kepada saya, nomor 2 dong Mas Rokin. Tentu tidak kalah sengit, Bu Khofifah pun yakin, enggak, bukannya nomor 1. Kebetulan kami dari SSC sejak Juni tahun kemarin sudah melakukan tracking studi, dan nanti yang terakhir ini bulan depan insya Allah kami rilis kembali. Tapi izinkan kami memberi kabar yang mungkin bagi para calon menyedihkan, tapi saya harus menyampaikan itu kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau pemilu kada diselenggarakan pagi ini, maka yang keluar menjadi pemenang adalah pasangan calon next. Bismillah, pasangan calon nomor 3
yaitu pasangan atas nama undecided voters dan pasangan Mbak swing voters. Jadi angka average yang banyak dirilis oleh lembaga survei termasuk kami, kisaran angkanya untuk strong voters fix itu 20-40%. Artinya sebenarnya para calon sampai hari ini itu baru bisa memastikan strong voters, pemilih yang tidak akan berubah, itu adalah 30%. Kalau demikian adanya, maka sejatinya ada angka undecided voters dan angka strong voter yang melebihi perolehan dari para kandidat. Betul bahwa undecided voters seiring dengan intensnya Bu Hovifah datang ke sana kemari, Gus Ipul juga datang ke sana kemari, undecidednya menurun. Tetapi tidak langsung otomatis melimpah kepada pasangan calon. Ternyata melimpahlah kepada Mbak swing voters. Jadi swing votersnya naik. Dan itu artinya Bapak Ibu sekalian, situasinya masih sangat dinamis, sangat fluktuatif, dan kami dari SSC hingga detik ini belum bisa memastikan siapakah di antara kedua belah pihak ini yang akan keluar menjadi pemenang. Artinya 2,5 bulan ke depan ini betul-betul menjadi ajang pertempuran yang sengit bagi kedua belah pihak. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya fokus kepada soal swing voters tadi, bahwa angka orang yang masih bisa berpindah ke kanan kiri yang jumlahnya masih relevan hingga 40% itu sejatinya siapa? Next. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Next Mas. Terus, jadi banyak sekali pemilih yang sedang menunggu. Yang swing voters tadi, next. Angka 30% fix yang diperoleh oleh para kandidat hingga hari ini itu banyak disumbang dari pemilih-pemilih dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis. Mereka yang memilih berdasarkan ganteng, cantik, asal suku, lalu kemudian agama, lalu kemudian karakter, itu sampai sekarang ini sudah fix di angka itu. Nah, yang selebihnya itu sejatinya adalah aspek rasional. Maka menurut saya 2 bulan ke depan yang perlu banyak dieksplorasi oleh para kandidat itu adalah isu-isu yang terkait dengan persoalan pertimbangan pemilih rasional. Karena sejatinya ini yang menyumbang angka undecided dan swing voters tadi. Next. Nah, kalau itu pemilih rasional itu sebenarnya lebih memperhatikan aspek apa? Maka tadi mungkin bisa relevan diperbincangkan di forum kali ini. Memang tidak relevan kita mulai bicara tentang gender, bicara tentang agama, bicara itu sudah selesai di angka strong voters tadi. Maka gilirannya sekarang angka swing voters itu para pemilih Jawa Timur akan melihat aspek kepantasan, kelayakan itu dari kinerjanya, track recordnya, bagaimana mereka bekerja selama ini. Tidak kalah pentingnya yang akan kita masuki juga nanti persoalan visi misi yang akan ditawarkan, program kerja apakah bisa langsung menjawab kebutuhan pemilih Jawa Timur, bisa meraih empati mereka, bisa menjawab hal-hal yang sedang mereka risaukan hari ini, termasuk berikutnya adalah persoalan kompetensi dan kualitas. Next. Nah, yang perlu disyukuri Bapak Ibu sekalian, ketika jaraknya antar paslon itu tipis, maka kita betul-betul akan memasuki apa yang disebut sebagai pesta demokrasi, karena semua menjadi penting. Hal yang kecil menjadi penting. Ibu Hovifah sudah berkali-kali mungkin ya ke Kangean, ke Sapeken. Di Jawa Timur ini punya 126 pulau kecil, sebagian besar ada di Kepulauan Timur Madura. Kendati itu hanya menyumbang 1% Bapak Ibu, tetapi dengan situasi yang seperti ini, masyarakat kepulauan akan merasa terhormat karena akan ikut menentukan. Kendati jumlahnya hanya 1% dari pemilih Jawa Timur.
Maka mohon berkenan para kandidat untuk tidak hanya berkunjung ke kepulauan itu sekali dua kali. Mereka hari ini sedang ingin merayakan pesta yang sama dengan kelompok masyarakat Jawa Timur daratan. Kendati itu hanya 1%. Dan karena saya bilang kali ini Bapak Ibu juga akan ikut menentukan, maka gunakan hak pilih itu dengan baik. Insya Allah dengan posisi yang sangat mepet seperti ini, semua akan menjadi penting. Dulu yang dianggap tidak penting akan menjadi penting. Dan yang paling penting lagi adalah partisipasi akan meningkat. Yakinlah jika pemilu tahun lalu hanya sekitar 75-78, prediksi kami pemilu yang akan datang di bulan Juni besok, pemilih akan lebih tinggi dari itu karena persoalan ini. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga meyakini bahwa pemilu Kada Jawa Timur ini akan menjadi pemilu yang paling sulit dan rumit bagi paslon. Karena variabelnya sungguh sangat kompleks. Akibat apa? Kalau kita lihat demografi, next. Semua orang tahu bahwa jumlah perempuan, pemilih perempuan lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Di dalam teori politik, perempuan jauh lebih bisa dipercaya dalam urusan pemilu. Artinya lebih loyal, lebih konsisten. Nah, itu artinya bagi para kandidat yang bisa merebut hati pemilih perempuan biasanya akan lebih banyak memperoleh manfaat atas limpahan suara ini. Nah, Bapak Ibu sekalian coba dilihat. Tidak kalah pentingnya soal kategorisasi generasi ini yang justru menurut saya sangat rumit untuk dikendalikan, untuk diraih para paslon itu adalah generasi milenial di kelompok Z ini. Ini ada 6,1 juta. Nah, terdakwanya banyak ada di sini nih, kelompok-kelompok Z ini. Ini adalah pemilih yang paling rumit di Jawa Timur. Pemilih yang tidak mudah menjadi strong voters tadi. Mereka berubah-ubah detik demi detik. Maka kemudian biasanya kalau para calon itu bisa ikut-ikutan milenial, ikut-ikutan engagement dengan mereka, proaktif dengan mereka, biasanya mereka memperoleh limpahan yang 6,1, 20% dari pemilih itu. Tetapi kalau Bapak Ibu para calon merasa sulit sekali ini merebut hati anak-anak, jangan dilupakan generasi X ini jumlahnya juga signifikan, hampir-hampir sama dengan milenial. Karena itu sejatinya generasi X dan generasi Y itu hampir sama. Cuman yang lebih berat itu merebut di kelompok generasi milenial yang Z karena mereka sangat swing, sangat berubah-ubah. Dan itu artinya Bapak Ibu harus ekstra keras merebut perhatian mereka. Nah, jangan dilupakan Ibu Bapak, bukan karena saya dari Madura, bukan. Tapi ada fakta bahwa 20% suku di Jawa Timur itu adalah orang Madura. Tidak hanya ada di Pamekasan, Sumeneb, Sampang dan Bangkalan, tapi juga ada di Tapal Kuda. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, orang Madura itu menjadi penentu dari Pilkada Jawa Timur. Karena itu saya sekedar mengingatkan saja bahwa Madura juga penting untuk diperhatikan. Next. Selanjutnya, saya mungkin mohon waktu agak cepat supaya nanti kebagian saya ingin menyampaikan beberapa hal soal tema diskusi kita kali ini, yakni aspirasi umat Islam terkait dengan Pilkada Jawa Timur ini. Izinkan saya menyampaikan kepada para kandidat. Yang pertama, berdasarkan survei SSC, bahwa publik di Jawa Timur tidak menginginkan apa yang terjadi di Jakarta template di Jawa Timur. Itu artinya bahwa publik Jawa Timur menginginkan pilkada damai 83,4%. Maka kalau seandainya ada yang mencoba-coba untuk mengangkat isu SARA, ada yang mencoba-coba memakai alat agama, mencoba rekayasa masjid dan segala macam untuk kepentingan itu, jangan terlalu berharap akan mendapat tanggapan dan respon dari pemilih Jawa Timur karena datanya seperti ini. Sebagian besar pemilih di Jawa Timur tidak ingin peristiwa di Jakarta
itu terjadi di Jawa Timur. Artinya orang Jawa Timur jauh lebih cerdas dari orang Jakarta. Tentu saja di dalamnya ada orang Madura, ya. Jadi orang Madura itu juga cerdas karena ada di dalam angka itu. Nah, aspirasi yang kedua para calon ini hasil kami pada akhir Desember, bahwa publik di Jawa Timur tidak menginginkan tokoh agama, takmir masjid, atau yang berkepentingan terhadap aktivis Islam itu terlibat dalam aktivitas mendukung secara vulgar kepada calon. Saya mohon izin mungkin kepada para kiai, saya tidak tahu datanya seperti ini. Jadi sejatinya jikalau Bapak Ibu, Nun sewu, para kiai, para ustadz, para aktivis ingin tetap menjaga marwahnya di hadapan umat, maka jangan terlampau dalam untuk terlibat dalam aksi dukung-mendukung, karena sejatinya hampir 50% publik di Jawa Timur tidak menginginkan itu terjadi dan ngeman kepada para Bapak Ibu sekalian. Ini aspirasi yang kedua. Nah, yang agak banyak aspirasi yang ketiga ini tadi sudah disampaikan oleh para yai di depan. Next, Bapak Ibu sekalian, ini saya rekapitulasi dari tracking study selama 3 kali dan angka yang paling tinggi masih kemiskinan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh para yai bahwa problem kemiskinan menjadi prioritas. Setelah itu infrastruktur dasar, khususnya jembatan dan jalan itu masih menjadi indikator utama sukses tidaknya seorang pemimpin untuk bisa dipilih. Baru kemudian pendidikan, disusul apakah bisa menyediakan lapangan kerja atau tidak. Berikutnya bisa mengendalikan harga-harga pokok dasar tidak. Baru kemudian disusul kesehatan, pertanian, layanan publik, dan ada yang nyelip di bawah ini. Khusus mungkin ini di Jawa Timur, yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama. Saya tidak tahu kendati angkanya itu 1%, tapi itu muncul dari survei kami di akhir bulan Desember, dan itu artinya juga patut untuk diperhatikan oleh para kandidat. Sehingga sebenarnya hanya berbekal 3 hal saja. Fokus di infrastruktur, fokus di aspek ekonomi, dan fokus di layanan publik politik yang ujung-ujungnya adalah memperoleh trust publik. Bapak Ibu sekalian, waktunya mungkin agak ini saya percepat lagi berikutnya. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Mungkin hampir sama dengan apa yang saya bilang soal swing voters tadi. Jadi ada kenaikan yang signifikan variabel rasionalitas dalam memilih. Pemilu-pemilu yang lalu orang masih memperhatikan ketampanan, kecantikan, fisik tegas, bahkan sehingga kemudian bapak-bapak dari TNI biasanya punya peluang besar. Sekarang masyarakat kita menaruh itu di bagian bawah, dan yang bagian atas ternyata tetap kinerja, kejujuran. Lalu kemudian, nah ini alhamdulillah ini masih ada. Ternyata religiusitas ini juga meningkat. Dari yang semula tidak penting sekarang menjadi penting. Bukan berarti kemudian semua calon harus pakai kopiah putih, tidak. Tapi religiusitas itu harus diterjemahkan dalam konteks Jawa Timur. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ternyata pencitraan itu sudah tidak laku lagi di Jawa Timur. Sudah semakin pemilihnya menginginkan sudahlah biasa saja. Yang penting Anda bekerja sungguh-sungguh atau tidak. Anda menunjukkan kepantasan atau tidak. Jadi kalau kemarin pilkada di DKI Jakarta pencitraan itu masih sangat diagung-agungkan, tidak laku di Jawa Timur. Jadi para calon mohon be ordinary saja, biasa-biasa saja. Bahkan ketika saya tanya, sebenarnya kalau para calon itu tampil di hadapan para pemilih Jawa Timur pakai jas atau pakai batik. Nah, nomor 1 yang dipilih ternyata tidak seperti yang saya pakai. Ini saya pakai karena kan dipinta Pak Rektor, pakai jaket fakultas supaya pada kuliah di Trunojoyo. Ya udah saya turutin. Tapi menurut hasil survei, ternyata yang dipilih itu adalah pakaian batik. Nah, itu artinya bahwa pemilih yang sederhana, pemilih yang kelihatannya tidak bermewah-mewah, itu akan lebih banyak memperoleh respon dari pemilih Jawa Timur. Next, mungkin ada yang
Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, swing voters, prediksi saya setelah debat kandidat mungkin ya kemungkinan bisa bergerak ke 25%, tinggal 25%. Maka yang patut diwaspadai itu ada dua ini, masa tenang dan hari H. 11% di hari H itu besar. Maka saya selalu mengkhawatirkan, jangan-jangan pesta demokrasi Jawa Timur yang sudah disambut gegap gempita oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Kepulauan Jawa Timur ini nanti disalahgunakan pada hari H itu terkait dengan uang barang dan jasa. Terus terang Bapak Ibu sekalian, kami menanggung dosa yang besar di Madura itu, seolah-olah kami ini dianggap mencederai demokrasi. Padahal Bapak Ibu lihat, pemilihan kepala desa itu paling demokratis di Jawa Timur ya di Madura. Giliran pilkada, pemilihan bupati dan gubernur, kenapa tidak sama? Nah itu yang kemudian kami ini sedang berusaha. Bu Khofifah punya pengalaman panjang soal itu, maka sekali lagi izinkan kami mohon bantuan. Angka 20% khususnya di wilayah Madura pada hari H ini cobalah kita antisipasi bersama-sama sehingga pesta rakyat yang kita idam-idamkan tadi menjadi pesta demokrasi yang bermartabat di Jawa Timur. Pesan saya yang terakhir Bapak Ibu sekalian melalui forum yang terhormat ini, next, yakinlah, oh ini masih ada satu ya, ini penting bagi kita semua, jadi penting dalam konteks kekinian ini kita mewaspadai satu, buzzer negatif, yaitu pasukan sosmed yang terus mengaduk-aduk isu pertentangan konflik batin masyarakat Jawa Timur, yang kedua vote buying atau money politics, dan yang ketiga adalah pelaku-pelaku political engineering atau political entrepreneur yang sengaja secara profesional memanfaatkan situasi untuk merekayasa kemudian rakyat terlena oleh arah dan pikiran mereka. Bapak Ibu sekalian, ini mohon bisa diresapi yang terakhir. Next, bukan pesan tidak hanya pemilih Madura, tapi saya pikir kemenangan sesungguhnya itu selalu ada abadi di hati dan pikiran masyarakat. Karena itu tempuhlah jalan baik dan elegan, jangan tergoda untuk kepentingan politik sesaat yang Bapak Ibu akan dicatat di dalam hati dan pikiran masyarakat Jawa Timur sebagai calon yang menghalalkan segala cara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Surakim.AS, bukan Amerika Serikat Pak ya. Abdus Salam Pak ya. Terima kasih Pak Surahim. Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura, perwakilan dari Madura yang beliau sebutkan tadi memang sangat penting sekali diperhatikan oleh para calon gubernur dan juga para calon wakil gubernur Jawa Timur. Ini kita lanjut dengan respon dari beliau berdua atau iklan dulu saya tawarkan? Iklan dulu ya, baik kita akan iklan dulu dan Mitra Muslim, pemirsa Suara Muslim TV, kita akan kembali dalam Oase Bangsa setelah jeda pariwara berikut ini.